Nah, baik. Jadi kali ini Keren akan melaksanakan Techminar yang bertemakan persaingan UMKM berbasis digital. Ini mungkin sedikit summary apa sih yang kita lihat menjadi faktor penting bagi UMKM. Satu fundamental yang harus dibangun pastinya kan harus ada produk, operation, dan channel. Ini adalah basis gitu ya ketika pertama kali men-setup satu bisnis digital atau kita bilang online shop lah dalam ini konteksnya ya. Jadi satu produk memang harus punya unique value proposition sendiri gitu ya. Jadi produk ini kelebihannya di mana, kompetitornya siapa saja. Kemudian kalau ketika kita develop ini, target dan positioningnya mau kemana gitu kan. Dan ini yang sesuatu juga memang sudah harus dipikirkan dari awal ketika brand dibikin atau produk dibikin gitu. Karena knowledge yang seperti ini dan position yang seperti ini sangat berpengaruh sekali ketika nanti kita mau melakukan targeting atau marketing, walaupun nanti dibantu misalnya sama agensi digital atau freelance yang bisa membantu digital marketing, atau bahkan sama influencer, kita harus tahu positioning produk kita mau kemana. Kita harus sudah riset dulu produk kita itu kompetitornya siapa, dan bagaimana competitive advantage-nya kita, atau persaingannya seperti apa. Di mana kita bisa unggul, di mana kita punya kelemahan. Itu semuanya harus diketahui dulu gitu ya. Nah, ketika kita setup toko, pasti harus ada operation, ada channel. Jangan sampai walaupun skalanya kita masih kecil atau masih awal, itu tidak ada standar operasional atau basis operasional yang harus dijalankan. Ketika order masuk, berapa lama kita harus proses? Siapa yang harus ngeproses? Packaging materialnya harus seperti apa, kemudian kita mau buka channelnya di mana saja, dan channel-channel marketplace umumnya sudah punya SLA tertentu, standar tertentu, kemudian minimum performance tertentu yang harus di-achieve. Kalau tidak, ya rating atau review toko kita tidak bisa naik gitu ya. Itu yang setidaknya kita harus punya dulu. Walaupun kita juga sendiri yang mengerjakan, walaupun toko kita masih kecil, tapi basis knowledge dan fundamental operation ini tidak boleh dilewatkan. Itu harus menjadi minimal checklist kita ketika kita mau setup satu bisnis online shop. Nah, kemudian yang kita juga tidak kalah penting, harus ada namanya brand identity. Bayangkan kalau kita jualan di marketplace, hanya ada toko, orang tidak bisa mencari tahu informasi yang lebih. Yes, di marketplace banyak informasi yang kita bisa letakkan gitu ya, tapi tidak semua orang akan membaca, tidak semua orang akan melihat semua detail yang ada di sana. Ketika kita punya toko di marketplace, orang akan melihat referensi-referensi yang lain. Makanya itu sangat penting kita punya sosial media, kita punya presence media yang lain gitu ya, mungkin Instagramnya, kontak WhatsApp-nya, websitenya dan sebagainya. Jadi ketika orang pengen cari tahu, pengen nanya-nanya, pengen kenalan dulu sama brandnya, itu harus ada kontak yang gampang sekali di reach. Paling gampang nomor WhatsApp atau DM di Instagram dan sebagainya. Dan ketika mereka mencari informasi yang lebih detail dan ada hal lain yang bisa dibahas, ya YouTube video dan sebagainya itu sangat membantu sekali. Oke. Nah, setelah kita punya identitas, yang dibangun berikutnya pasti reputasi. Di sini makanya sangat penting operasional dan penanganan kepuasan pelanggan yang sangat baik. Jadi kita tahu kalau misalnya kita udah jualan di marketplace atau kita di sosial media, pasti review, testimonial, rating dan sebagainya sangat pengaruh sekali. Kalau namanya toko masih baru, nggak ada rating, nggak ada apa, ya orang tendensinya juga jelas mencari kompetitor atau penjual lain yang sudah punya review atau rating yang bagus, karena pengennya dapat kepercayaan yang baik kan gitu ya. Walaupun di marketplace memang sudah menjaga proses antara seller dengan consumer, tapi namanya consumer kan pasti bisa memilih, dan ya sudah sewajarnya mereka mencari yang rating dan testimonialnya lebih baik. Ini yang didukung dengan kehadiran online akan mengalami peningkatan revenue 80% lebih cepat daripada bisnis yang dijalankan dengan konvensional. Di awal sudah diutarakan bahwa sekarang bisnis lebih cepat menguntungkan itu dengan digitalisasi. Nah, persaingan-persaingan ini kita akan hadapi bersama untuk memecahkan bagaimana caranya untuk bersaing
Next ada di slide berikutnya. Silakan Teh. Nah, 3 kunci utama digital marketing, yaitu produknya. Produk kita itu harus kita mengerti, harus kita paham, harus kita cintai. Karena apa? Ketika orang menanyakan sesuatu, kita tidak tahu produk kita, maka itu sama saja kita tidak tahu apa yang akan kita jual. Gitu. Jadi kunci untuk persaingan digital marketing adalah produknya. Kita harus mengetahui, kita harus cinta dengan produknya kita sendiri. Yang kedua adalah traffic. Yang ketiga adalah conversion. Next Teh. Next. Nah, tadi sudah diceritakan apa itu digital marketing. Next. Nah, mencari traffic, tujuan digital marketing adalah mencari traffic atau jumlah pengunjung, mendapatkan penjualan, dan mempromosikan brand atau produk. Next, Kakak. Nah, kita akan bahas tentang apa itu traffic. Traffic adalah pengunjung atau penonton yang mengunjungi website. Semakin banyak pengunjung, semakin bagus pula website kita. Akan sangat tidak menguntungkan apabila kita salah target dalam mempromosikan produk. Lalu lintas web tinggi tapi konversi rendah, kita harus memperbaiki promosi pada target audiens yang tepat. Next, Kakak. Nah, ini conversion rate, bagaimana cara meningkatkannya, yaitu dengan kualitas traffic, kualitas website atau landing page, dan copywriting. Nah, ini yang kadang-kala untuk menaikkan conversion rate itu salah satunya misalnya nggak bisa copywriting, ya masih tetap kurang. Atau kualitas trafiknya kurang, tetap jarang kurang untuk ininya. Jadi tiga-tiga ini dari kualitas trafik, kualitas website atau landing page, dan copywriting itu saling bersinergi. Ada 2 atau mungkin kita sering ketukar gitu. Sebenarnya mana yang payment gateway, mana yang payment processor. Sebenarnya kalau payment gateway itu adalah kita NicePay. Gitu. Jadi payment gateway ini adalah sebuah gerbang yang kalau teman-teman lihat di antara nomor 2 dan nomor 3 nih, ini kita nih, payment gateway. Nah, ini payment prosesornya. Gitu. Payment processor itu adalah bank, sehingga payment processor itu menyediakan koneksi langsung bagi merchant kepada principal. Nah, principal itu siapa? Principal itu adalah master atau visa atau GCB. Gitu. Sedangkan payment gateway itu hanya menghubungkan merchant ke payment prosesornya. Gitu, yang kemudian akan diproses oleh payment processor. Tapi kenapa nggak merchant itu langsung kerjasama dengan bank? Nah, payment processor umumnya tidak bekerja sama langsung dengan merchant. Gitu. Jadi mereka akan menunjuk payment gateway sebagai mitranya mereka untuk memproses pendaftaran merchant-merchant tersebut. Gitu. Kecuali untuk merchant yang memang sudah dominan, seperti kita bicara tentang Tokopedia, itu mungkin payment prosesornya atau bank itu mungkin akan bekerja sama langsung. Tapi untuk startup umumnya mereka akan mengarahkan ke payment gateway. Nah, kalau payment gateway itu kita menyediakan layanan. Jadi yang paling terpenting pada saat kita ingin mencari payment gateway adalah memang harga, tapi yang paling penting adalah layanannya seperti apa, gitu. Karena ini adalah satu hal yang paling krusial juga, gitu. Jangan sampai customer udah belanja, pas mau bayar gagal, gitu. Jadi experience-nya itu yang akan terpengaruh, sehingga akan mengurangi kenyamanan pada saat mereka bertransaksi, seperti itu. Nah, apa aja sih payment channel yang ada di NicePay? Oke, payment channel sendiri kita kategorikan dalam 6 kategori. Gitu. Jadi ada bank transfer. Bank transfer di sini adalah virtual account. Terus kita juga punya convenience store, Alfamart Group, Indomart Group, e-wallet. Terus juga kita sudah support semua kartu kredit, Visa, Mastercard, GCB, dan American Express. Sama yang paling menarik adalah Paylo non-bank, di mana saat ini Kredivo dan Aku Laku lagi gencar-gencaran untuk melakukan promosi. Nah,
Kita ada satu lagi namanya e-commerce banking. Saat ini kita menyediakan layanan e-commerce banking itu melalui Bank BCA. Nah, dari ke-6 payment channel ini, NicePay memiliki satu poin yang sangat membedakan atau brand identity-nya NicePay dari payment channel yang lain. Karena kita salah satu payment gateway yang tertua, jadi kita seiring waktu sudah mengembangkan kerjasama dengan hampir 10 bank di Indonesia gitu. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan bank syariah seperti Bank Permata Syariah. Jadi untuk 10 bank nasional di Indonesia itu sudah on board dengan NicePay. Jadi nanti pada saat teman-teman misalnya nih mau pakai layanan payment gateway gitu, nggak perlu buka rekening satu-satu gitu. Dengan NicePay aja nanti semua customernya dari bank manapun mereka transaksi itu akan ditransfer tanpa biaya transfer antar banknya gitu. Walaupun mungkin 6.500 tapi mungkin bagi sebagian orang mahal gitu, sehingga mereka akan memilih transaksi di payment gate di tempat lain gitu yang menyediakan layanan bank yang sama. Toh barangnya juga sama, seperti itulah maksudnya. Nah, sedikit informasi bahwa hampir 80% dari masyarakat di Indonesia itu masih prefer melakukan transaksi melalui bank transfer gitu atau virtual account. Termasuk saya pribadi, saya untuk transaksi online pasti pakainya bank transfer. Untuk kartu kredit itu sangat jarang, dan untuk pay later non bank pun sangat jarang gitu. Saya punya Kredivo, saya punya kartu kredit, tapi tetap yang utama pasti bank transfer. Makanya tadi saya bilang untuk bank transfer ini sangat penting, sangat utama untuk kita sediakan.